Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel saya. Insya Allah kita akan coba sharing-sharing tentang gimana sih cara buat jurnal gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya kendala jurnal, silakan simak video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, teman-teman ya. Oke, gimana ya Pak caranya kita biar paham jurnal, atau gimana sih langkah-langkahnya? Oke, teman-teman, untuk ketika kalian membuat jurnal, ada beberapa hal nih yang kalian harus perhatikan. Yang pertama, kalian harus tahu dulu transaksinya ini masuk atau keluar. Nah, jadi kalian harus memetakan kira-kira kalau ada transaksi ini transaksinya kita masuk atau keluar. Yang kedua, bentuknya tunai atau kredit. Yang ketiga, karena apa? Oke, selanjutnya. Nah, kalau menurut saya, kita bisa menggunakan metode garis bantu. Jadi teman-teman, kalau misalkan nanti ada transaksi masuk, kalian silakan buat garis bantunya di debit. Kalau ada transaksi keluar, silakan buat garisnya di kredit. Oke. Untuk akunnya, kalau tunai bisa pakai kas, atau kalau misalkan transfer bisa pakai bank. Sama masuk ataupun keluar, jika bentuknya tunai bisa pakai akun kas atau bank. Tapi kalau misalkan untuk transaksi masuk bentuknya kredit, akunnya adalah piutang. Dan untuk transaksi keluar, bentuk kredit, akunnya adalah hutang. Oke teman-teman, ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Kita akan coba bahas akun-akun dasar. Kalian kan kemarin udah sempat tuh bahas tentang apa aja sih akun-akun yang ada di perusahaan jasa. Nah, ini saya sedikit mengulas nih ya. Jadi kalau nanti kita ada pembelian perlengkapan, kalian jangan nulisnya pembelian perlengkapan, tapi langsung akunnya aja perlengkapan. Begitupun dengan peralatan, akunnya bukan pembelian peralatan tapi peralatan. Oke, begitupun dengan kendaraan. Nah, ini ada sewa dibayar di muka nih teman-teman. Nanti kalau ada biaya sewa lebih dari 1 bulan, maka akun yang digunakan adalah sewa dibayar di muka. Oke, selanjutnya ada modal store. Jadi kalau pemilik nyetorin modal, pakai akunnya modal store. Selanjutnya, kalau ada pendapatan usaha, kita pakai pendapatan jasa, karena kita lagi coba perusahaan jasa dulu ya teman-teman. Nah, ini kalau pendapatan lain-lain di luar dari pendapatan jasa kita, maka di akunnya pakai akun pendapatan lain-lain. Ini untuk membayar gaji, untuk pembayar listrik, telepon, dan air, kita pakai akun beban LTA. Beban lain-lain juga, kalau beban yang nggak ada di akun yang disediakan, maka pakai akunnya beban lain-lain. Oke, siap ya teman-teman? Kita coba masuk pembahasan. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober, pemilik menyetorkan uangnya kepada perusahaan sebesar 100 juta. Wah, banyak banget nih. Oke, ini ada tanggalnya, jangan lupa ditulis. Kira-kira ini uangnya masuk atau keluar ya, kalau pemilik nyetorin uangnya ke perusahaan. Karena kita sebagai seorang akuntan perusahaan, maka uangnya masuk atau keluar. Oke, uangnya masuk. Kita buat garis di debit. Oke, jadi buat nih garis di debit. Ini tunai apa kredit ya? Karena nggak ada kata-kata kredit, maka asumsinya ini adalah tunai. Kalau tunai, akunnya adalah kas. Oke, kita ada kas masuk karena ada apa? Karena pemilik nyetorin modal. Akunnya apa ya? Modal disetor. Jelas ya? Jumlahnya 100 juta. Oke, saya garis bawain. Kalau debit itu di atas ya teman-teman. Kalau kredit itu di bawah dan agak masuk ya. Modal disetor di kredit, kasnya di debit. Oke, lanjut ya. Pada tanggal 4 Oktober membayar sewa ruko sebesar 36 juta untuk 1 tahun. Oke, kita bayar sewa ruko. Berarti transaksinya masuk atau keluar? Uang kita masuk atau keluar? Membayar sewa ruko, berarti uangnya keluar. Sehingga kita harus buat garis di kredit. Oke, di bawah ya, di keterangan itu akunnya, debit kredit itu nanti nominalnya di kotak ini. Oke, kita buat garis di kredit karena uangnya keluar. Tunai apa kredit ya? Oke, karena nggak ada asumsi kata-kata kredit, maka itu adalah tunai. Akun adalah kas. Kas yang kita keluarkan untuk apa? Untuk bayar sewa dibayar di muka, atau untuk bayar sewa ruko karena lebih dari 1 bulan, maka menggunakan akun sewa dibayar di muka sebesar 36 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 6 Oktober membeli perlengkapan sebesar 5 juta. Uangnya masuk keluar ya. Oke, uangnya keluar, sehingga kita buat garis di kredit. Oke, tunai apa kredit belinya? Tunai, maka akunnya adalah kas. Oke, kas keluar karena ada apa? Karena kita membeli perlengkapan, maka akunnya adalah
perlengkapan. Ingat, bukan pembelian perlengkapan, tapi perlengkapan aja. Oke, nominalnya berapa? 5 juta masing-masing. Udah mulai paham ya? Oke, kita lanjut. Pada tanggal 9 Oktober, membeli peralatan sebesar 30 juta dibayar secara kredit. Uangnya masuk atau keluar? Membeli peralatan keluar, maka kita buat garis di kredit. Oke, tunai apa kredit ya? Karena dibayar secara kredit, maka itu bentuknya kredit. Maka akunnya adalah hutang. Oke, kita ngutang buat apa? Buat beli peralatan. Maka akunnya adalah peralatan sebesar 30 juta. Oke, udah mulai jelas ya teman-teman. Lanjut nih. Mendapatkan pendapatan usaha sebesar 6 juta. Oke, kalau dapat pendapatan uangnya masuk keluar ya. Masuk, maka kita buat garis di debit. Tunai apa kredit? Karena nggak ada asumsi kredit, nggak ada tulisan kredit, maka asumsinya adalah tunai. Maka akunnya adalah kas. Oke, kas masuk karena ada apa? Karena ada pendapatan usaha, maka akunnya adalah pendapatan jasa sebesar 6 juta. Jelas? Oke, lanjut ya. Pada tanggal 14 Oktober, wah kita dapat pendapatan lagi nih sebesar 7 juta, tapi dibayar secara kredit. Berarti uangnya masuk apa keluar ya? Oke, masuk ya. Berarti buat garisnya di debit. Oke, kalau bentuk uang masuk tapi kredit, akunnya adalah piutang. Oke, kita punya piutang nih. Jadi orang udah kita udah ngerjain pekerjaannya, tapi dia belum bayar buat ke kita. Berarti kita punya piutang. Oke, kita piutang karena ada apa? Karena ada pendapatan jasa sebesar 7 juta. Oke teman-teman, bisa bedain ya. Kalau tunai akunnya kas, kalau kredit akunnya piutang untuk transaksi masuk. Jadi yang nomor 5 tadi kita dapat pendapatan sebesar 6 juta tunai, maka pakai akunnya kas. Sedangkan nomor 6 kita mendapatkan pendapatan sebesar 7 juta dibayar secara kredit, pakai akunnya piutang. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita pada tanggal 16 Oktober membayar hutang. Wah, kita bayar hutang nih. Kalau kita bayar hutang, bayar tunai apa kredit ya? Pasti tunai karena kita bayar hutang gitu ya. Jadi kita pasti pakai uang. Oke, kita pasti bayar cash. Maka uangnya masuk keluar karena kita bayar hutang, berarti uangnya keluar. Buat garis di kredit. Oke, kalau udah buat garis kredit, kita bayar hutangnya tadi tunai kan ya. Maka akunnya adalah kas. Oke, jelas ya. Kas yang kita keluarkan buat apa? Buat bayar hutang. Maka akunnya adalah hutang, bukan membayar hutang ya teman-teman. Langsung aja hutang. Hutang pada kas sebesar 5 juta. Lanjut. Tanggal 18 Oktober mendapatkan pelunasan piutang sebesar 6 juta. Nah, ada orang nih bayar hutang ke kita. Kalau tadi kita bayar hutang ke orang, sekarang ada orang bayar hutang ke kita. Maka uangnya masuk atau keluar? Uangnya masuk. Berarti buat garis di debit. Uangnya masuknya tunai apa kredit ya? So pasti tunai karena dia bayar hutang. Berarti apa adalah kas. Kas masuk karena ada apa? Karena ada yang bayar hutang. Maka wah, ini salah nih. Benar nih, benar. Berarti karena ada orang bayar utang ke kita, berarti ada pelunasan piutang. Maka kita pakai akunnya piutang sebesar 6 juta. Oke, ada orang bayar utang, berarti ada pelunasan piutang ke kita. Oke, sebesar 6 juta. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di videonya ya. Oke, lanjut. Tanggal 19 Oktober mendapatkan pendapatan lain-lain sebesar 3 juta. Pendapatan lain 3 juta. Uangnya masuk atau keluar ya? Uangnya masuk, buat garis di debit. Kalau ada uang masuk, transaksinya tunai, maka akunnya adalah kas. Oke, ada kas masuk karena ada apa? Karena ada pendapatan lain-lain sebesar 3 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 20 Oktober membayar listrik, telepon, dan air sebesar 1.500.000. Ini uangnya masuk atau keluar ya? Uangnya keluar, maka buat garis di kredit. Oke, silakan dibuat garisnya. Tunai apa kredit? Tunai, maka akun adalah kas. Oke, kas yang kita keluarkan buat apa? Buat bayar listrik, telepon, dan air. Berarti akunnya adalah beban LTA, beban listrik, telepon, dan air sebesar 1.500.000. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, udah paham belum? Oke, ke depan kita lanjut. Oke,
Oke, selanjutnya di sini kalau ada pakai metode pembayaran, misal ada tunai, ada kredit gitu ya. Ada tunai, ada kredit. Berarti kita buat 2 garis teman-teman. Contohnya gimana sih Pak? Kita coba ya. Pada tanggal 22 Oktober, kita membeli motor nih seharga 18 juta. Kita bayar tunainya 5 juta, sisanya dibayar secara kredit. Berarti ada 2 metode pembayarannya, ada tunai, ada kredit. Kita bayar tunainya 5 juta, sisanya dibayar secara kredit. Wah, 1 jutanya. Oke, ingat kita pakai garis aja. Pertama, kita kalau beli motor, uangnya masuk atau keluar? Keluar. Buat garis di kredit. Buat garis dulu. Ada berapa model pembayarannya? Ada 2, ada tunai, ada kredit. Berarti kita harus buat 2 garis. Oke, mantap. Kalau yang tunai, akunnya adalah kas. Kalau ada yang kredit, berarti akunnya adalah hutang kendaraan. Oke, karena kita ngeluarin kas, buat apa sih kita ngeluarin kas? Buat beli motor, berarti akun adalah kendaraan. Bukan motor ya, tapi kendaraan. Oke, jadi akunnya adalah kendaraan pada kas dan hutang kendaraan. Yang kita masukkan nilai kendaraan dulu, masukkan berapa? 18 juta. Oke, silakan ditulis 18 juta. Kita bayar tunainya berapa ya? Oke, bayar tunainya 5 juta. Berarti sisanya sebesar 13 juta. Itu hutangnya berarti 13 juta. 18 juta dikurang 5 juta sama dengan 13 juta. Lanjut, pada tanggal 23 Oktober mendapatkan pendapatan sebesar 13 juta. Dibayar tunai sebesar 7 juta dan sisanya dibayar secara kredit. Uang masuk, uang keluar? Uang masuk. Buat garis di debit, so pasti. Ada berapa metode pembayarannya? Ada 2 ya, ada tunai, ada kredit. Berarti kita buat satu lagi garisnya. Oke, ada 2 nih. Kalau yang tunai akunnya adalah kas. Kalau yang kredit akunnya adalah hutang. Oke. Kita nerima kas karena apa? Karena ada pendapatan, maka akunnya pendapatan jasa. Oke, kita masukin dulu pendapatannya. Pendapatannya berapa sih? 13 juta. Tulis dulu 13 juta. Berapa kasnya? 7 juta. Berarti kita punya piutang berapa? 6 juta. Oke, 13 dikurang 7 sama dengan 6 juta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya udah jelas nih. Sekarang kita tambah diskon deh. Waduh, diskon lagi Pak. Iya, kita ada 2 metode pembayaran dan diskon juga. Jadi, kita harus buat 3 garis. Kalau tadi 2, sekarang kita buat 3 garis bantu. Oke, contohnya nih, pada tanggal 24 Oktober, kita mendapatkan pendapatan sebesar 12 juta. Kita kasih diskon nih karena teman. Oke, karena lu temen gue, jadi gue diskon nih 10%. Tapi dia bayar cuma 9 juta. Sisanya ntar ya, kata dia. Ingat dulu nih, kita dapat 12 juta. Tapi kita potong 10%. Nah, dibayar tunainya sebesar 9 juta. Sisanya kata dia bayar ntar ya. Jelas dulu ya sampai sini ya. Oke, kita buat lu kotaknya. Ini uangnya masuk atau keluar ya. Kita mendapatkan pendapatan, berarti uangnya masuk. Buat garis di debit. Ada berapa model pembayarannya? Ada 2. Ada tunai, ada kredit. Buat lu 2 garis. Ada potongan? Ada. Buat lagi garisnya. Gitu ya teman-teman. Jadi karena ada 2 model pembayaran, maka buat 2 garis. Karena ada potongan, buat lagi garisnya. Oke, jelas sampai sini ya. Garis yang pertama untuk akun yang tunai namanya kas tetap. Kalau dibayar secara kredit akunnya piutang. Kalau ada potongan berarti potongan pendapatan. Ingat ya, kalau ada potongan ketika mendapatkan pendapatan berarti potongan pendapatan. Nah, kita dapat kas karena ada apa sih? Karena ada pendapatan jasa. Kita masukkan dulu pendapatannya berapa? 12 juta. Oke, selanjutnya tunainya yang dikasih tahu ada tunainya sebesar 9 juta, berarti kasnya 9 juta. Potongannya 10% dari 12 juta berarti 1.200.000. Berarti dia belum bayar berapa sih? Kita dapat aturan 12 juta, kita udah kasih diskon 1.200.000, dia udah bayar 9 juta, berarti kekurangannya adalah 1.800.000. Jelas sampai sini ya. Nah, Pak, terus gimana Pak kalau misalnya kita dapat pendapatan tunai, dia bayar tunai, tapi kita kasih diskon juga. Jadi cuman ada satu model pembayaran itu tunai dan kita kasih potongan. Berarti cuman buat 2 garis aja. Kalau misalnya dia bayarnya 12 juta dan kita kasih diskon. Jadi nggak ada piutang ya teman-teman. Kalau misalnya dia bayarnya tunai dan kita kasih potongan tanpa dia bayar secara kredit, berarti cuma 2 garis. Intinya kalau ada 2 pembayaran buat 2 garis pembayaran. Kalau ada satu model pembayaran buat 1 garis. Kalau ada potongan buat lagi garisnya. Intinya kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Segitu aja teman-teman video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman silakan ditonton. Kalau yang merasa Pak saya belum paham nih Pak, oke silakan tonton lagi sampai kalian bisa paham tentang jurnal ini. Insya Allah sih untuk jurnal seputaran ini untuk pemanasan kita ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.